Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat viewer sekalian? Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sudi Praitno. Semoga Anda semua selalu dilimpahi rahmat, keselamatan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Salam dan salam sebagaimana biasa selalu kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat viewer, beberapa hari lalu kita sama-sama menyaksikan Mahkamah Konstitusi baru saja menjatuhkan putusan terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada tanggal 22 April 2024 yang lalu, dan kita semua sudah tahu bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak seluruh permohonan para pemohon, baik pemohon 1 maupun pemohon 2. Sebenarnya dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kita berharap persoalan atau sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah bisa diakhiri, karena apa yang dimohonkan oleh para pemohon dalam permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sudah ditolak seluruhnya. Jadi tidak ada lagi masalah sebenarnya. Dan ternyata memang kemudian Komisi Pemilihan Umum sebagai komponen terpenting dalam penyelenggaraan pemilu pada tanggal 25 April lalu telah mengeluarkan keputusan nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024 sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kemudian kita ternyata masih harus melihat kenyataan bahwa salah satu partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 dikabarkan mengajukan juga gugatan ke pengadilan lain selain mengajukan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi, yakni ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan menurut informasi yang kita peroleh, gugatan tersebut sudah melalui proses dismisal, artinya sudah melalui tahap pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tun dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan persiapan yang akan dilakukan oleh 3 orang hakim melalui majelis hakim yang akan mulai memeriksa gugatan tersebut pada tanggal 2 Mei 2024 yang akan datang. Sobat viewer, apa kira-kira kemudian implikasi yuridisnya terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu partai pengusung pasangan calon di Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Tentu akan ada banyak analisis ya, di kalangan para pakar hukum terhadap gugatan ini. Namun yang terpenting adalah gugatan yang diajukan di PT UN ini tentu tidak ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mengakhiri perselisihan hasil. Jadi gugatan ini
semestinya kalau kemudian diproses dan sampai pada penjatuhan putusan akhir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka alasan diajukannya gugatan tentu didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni didasarkan pada alasan adanya keputusan KPU atau adanya tindakan KPU yang menurut penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku saat ini, ya, ada dua objek gugatan yang bisa diajukan sebagai sengketa tun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama adanya keputusan, yang kedua adanya tindakan atau perbuatan. Kalau keputusan itu adalah keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan tindakan adalah tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara. Menurut informasi yang kita peroleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai perbuatan melawan hukum, ya, yang sering kali disebut dengan unrehmatic overhead start, ya, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam proses pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Karena persidangan dalam perkara ini baru akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dan itu pun masih dalam tahap pemeriksaan persiapan yang agenda utamanya adalah memberikan nasihat oleh majelis hakim kepada penggugat terhadap materi yang ada dalam gugatan, ya, karena mungkin ada yang belum jelas, ya, yang belum tajam, belum sistematis, dan belum konkret substansi gugatannya. Nah, itu akan dilakukan oleh majelis hakim dalam waktu lebih kurang 1 bulan, dan kemudian diberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki naskah gugatannya. Kita tentu tidak akan membahas pada substansi perkaranya karena itu menjadi kewenangan dari majelis hakim. Yang menjadi fokus pembahasan kita sesungguhnya adalah apa kira-kira dampak yuridis apabila gugatan yang diajukan ini dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini. Nah, karena yang digugat itu adalah perbuatan atau tindakan tata usaha negara oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, maka tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara akan menjatuhkan putusan dalam tiga bentuk putusan. Yang pertama mungkin akan menolak gugatan, yang kedua bisa jadi akan mengabulkan, tapi bisa juga yang ketiga akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima berarti Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak berwenang atau waktu untuk mengajukan sudah lewat, atau pihak yang mengajukan tidak punya legal standing, tidak punya kedudukan hukum. Sedangkan kalau
menolak gugatan, berarti gugatan yang diajukan itu tidak beralasan secara hukum karena tidak bisa dibuktikan. Sedangkan mengabulkan gugatan berarti benar argumentasi hukum penggugat bahwa KPU sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bagaimana bila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan atau mengabulkan gugatan yang berarti KPU telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum? Konsekuensi hukumnya tentu saja Pengadilan Tata Usaha Negara akan menyatakan perbuatan atau tindakan KPU dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 itu tidak sah dan batal demi hukum perbuatannya. Dampaknya bagaimana terhadap tahapan-tahapan pemilu sampai tahapan pemungutan suara, tahap penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih yang sudah dilakukan oleh KPU pada tanggal 25 April lalu. Nah, menurut hemat saya, ya, karena perbuatan KPU menurut pengadilan, katakanlah bila gugatan ini dikabulkan, berarti merupakan perbuatan melawan hukum dalam proses pencalonannya, maka langsung atau tidak langsung tentu akan berdampak secara hukum terhadap tahapan-tahapan berikutnya. Karena ada satu tahapan yang dilakukan secara melanggar hukum oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan tahapan tersebut berkaitan atau menjadi salah satu syarat untuk dilanjutkannya tahapan-tahapan pemilu berikutnya, mulai kemudian penetapan pasangan calon nomor urut, kemudian kampanye, lalu pemungutan suara, penetapan hasil, sampai pada penetapan pasangan calon terpilih. Itu semuanya akan berdampak karena semua tahapan itu saling berkaitan. Sehingga bila pengadilan menyatakan perbuatan dalam proses pencalonan itu dilakukan secara melanggar hukum, ya, yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, maka akan berdampak terhadap keabsahan tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Sehingga secara yuridis, tahapan-tahapan yang dilakukan, yang dilalui setelah proses penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dilakukan, dan ternyata terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik, maka suka atau tidak suka, tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu tentu secara hukum dianggap cacat. Ya, ada masalah dengan tahapan sebelumnya, sehingga tahapan-tahapan berikutnya itu akan cacat secara hukum. Tapi apakah kemudian hasilnya kemudian bisa menjadi batal akibat perbuatan melawan hukum terjadi pada saat proses pencalonan? Tentu bukan pada wilayah pengadilan TUN untuk membatalkan, katakanlah, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Ya, jadi hanya perbuatan hukumnya saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik yang dinyatakan batal atau tidak sah. Sedangkan produknya berupa keputusan-keputusan mulai dari penetapan pasangan calon, peraih suara terbanyak, sampai pada penetapan pasangan calon terpilih, itu tentu sudah masuk pada wilayah yang lain, ya, yakni pada wilayah keabsahan
keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, namun produknya berupa keputusan-keputusan tentu harus diuji dalam proses hukum yang lain. Dalam hal ini tentu saja menggugat kembali keputusan-keputusan itu, sehingga penggugat harus meminta kepada pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat itu. Jadi pembatalan atau pernyataan tidak sah dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu hanya berdampak terhadap perbuatan hukumnya. Sedangkan gugatan terhadap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara itu akan berdampak terhadap keputusannya. Nah, kalau yang digugat ini adalah perbuatan hukum dari Komisi Pemilihan Umum, maka dampaknya itu adalah batal atau tidak sahnya perbuatan. Sedangkan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, bila itu tidak menjadi objek gugatan, maka pengadilan tidak punya kewenangan untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Itu yang menjadi catatan kita terhadap gugatan yang diajukan dan yang akan dimulai disidangkan pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Bagaimana keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang nanti akan memeriksa dan mengadili gugatan ini, tentu kita harus menunggu bersama, dan bagaimana dampaknya terhadap pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, tentu kita harus menunggu sampai keluarnya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Terima kasih atas perhatian sobat viewer semua. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.